Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Irawan dari Stikes Budulur Cimahi. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dengan cara head to toe. Adapun tujuan dibuatkan video ini adalah untuk mengikuti kegiatan Olimpiade Nursing and Midwifery yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Dan sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah persiapan dari perawat. Jadi perawat harus mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan kepada pasien. Persiapan yang kedua adalah persiapan dari pasien. Kita harus menjelaskan prosedur apa yang akan dilakukan tindakan kepada pasien. Dan yang kedua adalah kita berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Persiapan yang ketiga adalah persiapan lingkungan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, kita perhatikan lingkungan, kita jaga privasi pasien dengan cara menutup sampiran, menutup pintu, dan lain-lain. Dan persiapan yang terakhir adalah persiapan alat. Assalamualaikum Bapak. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Bapak, apakah benar ini dengan Bapak Diki? Baik Pak, perkenalkan nama saya Perawat Sanda Irawan. Di sini saya berdinas pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Dan di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Pak. Tujuannya untuk mengetahui keadaan umum Bapak. Dan waktunya sekitar 10 sampai dengan 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau bersedia saya menyiapkan alat dulu ya Pak. Baik, perlu diingat sebelum kita ke pasien, kita pastikan cuci tangan terlebih dahulu. Kita lakukan cuci tangan 7 langkah. Setelah kita memastikan alat sudah siap semua, kemudian kita dekatkan kepada pasien. Baik, yang pertama kita kaji adalah keadaan umum pasien. Kemudian kita kaji kesadaran pasien, apakah pasien dalam keadaan komposmentis, apatis, sopor, somnolen, sopor komatus, atau koma gitu ya. Baik, untuk mengkaji kesadaran pasien, kita bisa menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS. Kita bisa kaji atau kita lihat dari refleks mata ya, refleks membuka mata, kemudian refleks verbal dan refleks motorik. Ya, Bapak kita mulai ya Pak. Baik Pak, saat ini Bapak diukur dulu ya tekanan darahnya. Bapak ada keluhan pusing nggak Pak? Tidak. Tidak ya. Terakhir intensif paling berapa? 100/70. 100/70. Nah, pada saat kita akan melakukan pengukuran tekanan darah, kita juga sebenarnya untuk mengefektifkan waktu bisa mengukur yang lain seperti mengukur termometer atau mengukur suhu tubuh pasien. Bentar ya. Nah. Baik, tekanan darahnya normal ya Pak, 120/80. Ini udah berbunyi ya Pak. Suhu tubuhnya juga normal, 36,5. Setelah itu kita akan periksa untuk nadi pasien. Kita letakkan bagian perut pasien ya. Kita hitung selama 1 menit. Untuk normal, nadi pasien adalah 60 sampai dengan 100 kali per menit. Setelah itu kita akan mengukur pernapasan pasien atau respirasi pasien. Tetapi pada saat kita akan mengukur respirasi pasien, kita jangan sampai bilang ke pasien bahwa kita akan mengukur
respirasinya karena takut diatur untuk respirasinya. Jadi kita sambil mengukur nadi pasien selama 1 menit sudah selesai, kita sudah tahu normalnya, hitungannya berapa, kemudian kita dilanjutkan untuk mengukur respirasi pasien dengan merasakan dan melihat kembang kempis dari abdomen pasien. Siap. Normal juga. Sebelum mulai pemeriksaan fisik pada pasien, kita ukur berat badan dan tinggi badan terlebih dahulu untuk mengetahui status nutrisi pasien. Baik, yang pertama adalah kita kaji dari kepala dulu ya, dari ujung kepala. Kita prinsipnya kalau dari kepala adalah inspeksi palpasi. Yang pertama kita lihat adalah kaji daripada rambut pasien ya. Kita lihat warnanya, apakah ada uban atau tidak, kemudian kaji kita distribusi rambutnya, apakah ada alopecia total atau tidak, kemudian lihat keadaan rambutnya bersih atau tidak. Setelah kita inspeksi, kemudian kita lanjut ke palpasi ya. Kita raba di sini keadaan rambutnya gitu ya. Kemudian beres rambut, kita masuk ke kepala. Ya, kita lihat kepala, inspeksi dulu ya, jangan sampai kita tertukar. Yang pertama ada inspeksi dari kepala simetris atau tidak kepalanya. Yang kepala normal adalah normosepali. Ada juga pasien yang memiliki kepala besar karena berisi cairan disebut dengan hidrosepali, dan ada juga yang berukuran kecil atau mikrosepali. Kita lihat simetris gitu ya. Setelah itu, setelah kita infeksi, kemudian kita palpasi wajah pasien. Bapak punten ya. Kalau terasa sakit Bapak bilang ya. Sakit gak? Sakit gak? Siap. Oke, kalau kita sudah palpasi dan pasien tidak merasakan keluhan, kita bisa dokumentasikan di buku keperawatan kita. Kemudian setelah itu, setelah kita mengkaji wajah pasien, kita masuk ke pengkajian mata. Kita sama prinsipnya adalah inspeksi dulu. Inspeksi mata yang pertama adalah kita lihat apakah pasien menggunakan alat bantu penglihatan atau tidak, seperti kacamata ya. Kemudian setelah itu, kemudian kita kaji kesimetrisan mata pasien antara mata kanan dan mata kiri gitu ya. Kita bisa lihat dari ujung mata ya ke telinga, di sebelah kiri dan kanan sama atau tidak. Itu prinsip inspeksinya. Kemudian kita lihat juga apakah pasien tampak ada benjolan atau tidak di mata. Baik, selanjutnya yang kita inspeksi adalah warna dari konjungtiva pasien ya. Bapak punten bisa melihat ke atas, Pak. Kita lihat konjungtiva pasien, warna yang normal adalah anemis atau tidak pucat. Tetapi kalau pasien tampak pucat berarti kita curigai bahwa pasien kekurangan hemoglobin. Setelah kita kaji konjungtiva, kemudian kita kaji juga skleranya ya, sklera dari pasien. Bapak punten bisa melihat ke atas. Oke. Yang sklera juga kita kaji. Warna sklera yang normal adalah warna putih atau anikterik ya. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah melihat refleks pupil dengan menggunakan rangsangan cahaya ya. Bapak punten, Bapak bisa lihat ke depan. Oke, Pak. Punten ya. Baik, keadaan pasien mata yang normal adalah ketika kita diberi rangsangan cahaya, pupil mata pasien terlihat mengecil. Oke, selanjutnya kita mengkaji lapang pandang dari pasien ya, dengan menginstruksikan pasien melihat benda ya. Bapak pun bisa melihat ini. Oke, kita melihat pergerakan bola mata sama atau tidak. Setelah prinsip inspeksi sudah kita lakukan, lanjut ke palpasi gitu ya. Palpasi kita untuk menentukan tekanan intraokuler pada mata. Bapak punten ya, bisa menutup matanya. Bapak punten, ini matanya coba ke kiri dan ke kanan digerakkan. Ya, baik, sudah. Baik, normalnya untuk tekanan intraokuler pada mata adalah terasa kenyal pada kiri dan kanan, itu terlihat normal ya. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu kita melihat ketajaman penglihatan pada pasien ya dengan menggunakan Snellen card gitu ya. Nah, dengan jarak sekitar 6 meter. Baik, pelaksananya adalah pasien anjurkan untuk menutup mata terlebih dahulu. Bapak punten bisa tutup matanya sebelah. Oke, kemudian bisa sebutkan ini huruf apa, Pak? Ini, ini. Oke, baik. Kalau pasien bisa menyebutkan semuanya, berarti kita dokumentasikan di buku kita ya bahwa pasien dalam keadaan normal.
Baik, setelah itu kita lanjut ke pengajian berikutnya, yaitu ke telinga. Seperti biasanya prinsip untuk inspeksi terlebih dahulu. Kita inspeksi, kita lihat warnanya, kemudian apakah sama dengan bagian tubuh yang lain. Kemudian kita lihat kesimetrisan antara daun telinga kiri dan daun telinga kanan. Kemudian setelah itu kemudian kita lihat juga lubang telinganya, apakah terlihat kotor, apakah ada serumen atau tidak. Baik, selanjutnya kita bisa periksa kebersihan dalam telinga dengan menggunakan otoskop ya. Dengan cara ditarik, kemudian dikeataskan. Oke, bersih ya. Setelah inspeksi selesai pada bagian telinga, kemudian kita lanjut ke palpasi telinga ya. Baik, kita palpasi daun telinga. Bapak ada sakit gak? Ya. Kita juga palpasi bagian mastoidnya. Ada sakit Pak? Tidak. Baik. Selanjutnya kita akan mengukur Rhine Weber gitu ya. Nah, dengan menggunakan garpu tala. Adapun prosedurnya ya, kita bisa menggunakan jari kita seperti ini, ataupun kita bisa mencari objek yang lain atau seperti lutut dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kita tempelkan nanti di prosesus mastoideus gitu ya, kita tanya pasien. Kalau sudah tidak terdengar, pasien disuruh untuk angkat tangan gitu ya. Bapak ya, sudah paham? Baik. Kedengaran Pak? Masih. Sekarang? Ya. Kedengaran Pak? Sekarang? Oke. Seperti itu. Itu untuk pengukuran Rhine. Selanjutnya kita akan mengukur Weber ya. Nah, seperti biasa sama dia. Kita getarkan seperti ini, tapi kita letakkan di sini. Sama Pak? Kedengaran? Masih kedengaran? Terasa? Nah, sekarang? Itu ya. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan pada telinga, kita masuk ke pemeriksaan hidung. Seperti biasa pemeriksaan hidung, kita lihat inspeksi ya. Inspeksi kesimetrisan dari hidung gitu ya. Kemudian lubang hidungnya, kemudian kita juga lihat apakah pasien menggunakan otot bantu pernapasan atau tidak. Setelah itu, kemudian kita kaji kepatenan pernapasan dengan kita menutup satu hidung ya. Bapak punten ya. Sakit gak Pak? Coba tarik nafas. Oke, sudah. Kita yang sebelahnya lagi. Tarik nafas. Gak ada sakit Pak? Berarti pasien tidak mengalami polip. Tapi kalau pasien ketika kita lakukan palpasi ada rasa nyeri, kita curigai bahwa pasien ada polip di dalam hidung. Baik, selanjutnya kita melihat bagian dalam dari hidung ya. So, kita menggunakan optalmoskop. Bapak punten ya. Ya. Oke. Bersih. Kita juga kaji ya apakah ada benjolan atau tidak, polip atau tidak, seperti itu. Pemeriksaan selanjutnya kita turun ke pemeriksaan mulut. Yang pemeriksaan pada mulut kita lihat adalah kebersihan dari mulutnya, kemudian apakah tampak lembab atau tidak. Setelah kita inspeksi, kemudian anjurkan pasien untuk membuka mulut ya. Bapak punten bisa dibuka mulutnya. Ya. Baik, yang dilihat di sini kita lihat giginya lengkap atau tidak, atau memang sudah ada yang tanggal. Kemudian kita kaji juga pasien apakah ada karies atau tidak ya. Sekarang Bapak punten dijulurkan lidahnya. Oke. Kita lihat juga lidahnya kotor atau tidak. Kalau lidah pasien kotor, kita curigai bahwa pasien itu adalah tipes gitu ya. Coba Bapak punten. Nah, kemudian kita kaji lebih dalam. Kita lihat tonsilnya ya. Bapak sambil bilang A. Oke. Normalnya bergetar ya. Selanjutnya kita lakukan pengkajian pada leher. Seperti biasa, pengkajian pada leher kita inspeksi warna, apakah warnanya sama dengan bagian tubuh yang lain atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Kita lakukan perabaan ya selanjutnya. Kita palpasi ya. Tujuan palpasi ini kita mengetahui apakah ada keluhan menelan. Bapak punten bisa menelan? Oke. Kita juga raba apakah ada pembesaran vena jugularis. Oke, siap. Sudah. Baik, selanjutnya kita turun ke pemeriksaan selanjutnya, itu pemeriksaan dada. Adapun untuk pemeriksaan dada yang perlu kita perhatikan adalah pemeriksaannya harus berurutan ya, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kita bisa membuka baju pasien. Bapak punten bisa dibuka bajunya. Kita lihat warna dari dada ya, warnanya apakah sama dengan bagian tubuh yang lain. Kemudian kita lihat juga apakah ada kelainan atau membusung dadanya seperti barrel chest, funnel chest gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga lihat apakah pasien tampak menggunakan otot bantu pernapasan, retraksi dinding dadanya kita kaji.
Setelah kita kaji, kemudian kita lakukan palpasi. Palpasi, Bapak punten. Sakit gak Pak? Tidak. Sakit gak? Tidak. Baik, selanjutnya kita bisa mengukur tactile primitus ya, dengan cara pasien dianjurkan untuk mengucapkan 77. Bapak coba ucapkan 77. 77. Coba. 77. Coba. 77. Nah, untuk yang normal adalah teraba sama antara kanan dan kiri. Setelah kita palpasi, kemudian kita ke perkusi. Baik, pemeriksaan selanjutnya itu kita pemeriksaan auskultasi atau mendengarkan bunyi paru. Bapak bisa bernapas, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas. Oke. Dijig-jig ya. Nah, baik. Selanjutnya kita lakukan pengkajian pada abdomen atau perut pasien. Yang perlu diperhatikan pada saat pengkajian abdomen adalah kita merubah ya polanya, yang awalnya IPPA, yang kalau untuk abdomen ini adalah inspeksi, kemudian auskultasi, palpasi, dan perkusi. Adapun tujuan kenapa harus auskultasi terlebih dahulu, supaya ketika kita pengukuran auskultasi atau mendengarkan bising-bising pasien itu tidak dipengaruhi karena ada ketukan di awalnya ya. Kita lihat inspeksi dulu ya, apakah warna abdomen pasien sama dengan bagian tubuh yang lain, kemudian apakah abdomennya datar atau membusung. Setelah kita inspeksi, kemudian kita lakukan auskultasi. Nah, pada saat auskultasi, kita bagi abdomen pasien menjadi 4 kuadran. Di sini ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, dan kuadran kanan bawah. Kita dengarkan bising usus pasien. Kita dengarkan di semua kuadran, dan normal untuk bising usus ini adalah 5 sampai dengan 35 kali per menit. Setelah itu kemudian kita lakukan palpasi. Adapun teknik palpasi ini ada dua ya, ada palpasi ringan dan palpasi dalam. Coba. Pak, sakit gak Pak? Sakit gak Pak? Sakit? Ya. Kalau kita palpasi ringan, kemudian kita sekarang palpasi dalam. Sakit gak Pak? Sakit gak Pak? Sakit? Baik. Adapun pada pasien yang terdapat kelainan appendicitis, ketika kita tekan pada daerah McBurney, pasien akan merasa kesakitan. Bapak sakit gak? Oke. Berikutnya kita cek klien pasien ya, dengan cara tangan kiri kita masuk ya, kemudian tangan yang kanan satunya kita nekan ya. Bapak ada sakit gak Pak? Sakit gak? Baik ya. Satunya lagi kita lakukan dengan hati-hati. Sakit gak? Baik. Oke, selanjutnya kemudian kita palpasi hepar ya, dengan cara kita seperti ini tangannya, kemudian kita raba dengan lembut ya. Kita rasakan apakah ada teraba organ hati atau tidak. Normalnya itu tidak teraba. Kalaupun teraba, kita harus mengkaji apakah si hepar itu terasa lembut atau kasar gitu ya. Kalau kita teraba kasar, itu berarti kemungkinan dicurigai ada kelainan hati seperti hepatitis. Baik, selanjutnya dilakukan pengetukan atau perkusi pada abdomen pasien. Ya, setiap region kita perkusi ya, dengan cara kita tempelkan secara lembut ya, kemudian kita ketuk. Setiap region kita ketuk. Udah sakit Pak? Nah, baik. Baik, selanjutnya kita lakukan pengkajian pada ekstremitas atas terlebih dahulu. Nah, kita lihat ekstremitas atasnya, kita lihat warnanya, kemudian kita kebersihan kuku, dan kita juga bisa cek capillary refill time ya. Normalnya itu kembali kurang dari 3 detik. Selanjutnya kita kaji kekuatan otot pasien ya, ekstremitasnya. Bapak punten, bisa tahan? Bisa tahan? Bisa. Oke. Sudah. Satu lagi kita bisa lakukan pengkajian ini pada ekstremitas yang satu lagi. Baik, selanjutnya kita lakukan pengkajian pada ekstremitas bawah. Kita juga inspeksi
warnanya, kemudian terlihat apakah ada bengkak atau tidak, ada udim atau tidak ya. Nah, bisa kita juga dengan cara palpasi, kita tekan selama 3 detik. Kemudian kita lihat apakah kembali dengan 3 detik, kurang dari 3 detik atau tidak. Selanjutnya kemudian kita mengukur kekuatan otot dari ekstremitas bawah dengan cara kita bisa induksikan pasien mengangkat kakinya. Coba Bapak diangkat kakinya, bisa? Oke, turunkan lagi. Satu lagi. Oke, sekarang angkat ke atas, bisa? 1. Oke, satunya lagi. Baik. Untuk kekuatan otot yang normal adalah 5, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa refleks fisiologis pada pasien ya. Yang pertama adalah refleks bicep, tricep, dan brachioradialis. Pertama, kita anjurkan pasien untuk rileks ya. Pak, bisa rileks tangannya Pak. Ya. Kemudian kita nanti lihat refleksnya normal atau tidak. Nah, itu untuk pemeriksaan yang refleks bicep. Kemudian selanjutnya kita ada pemeriksaan refleks tricep ya. Kita genggam seperti ini ya. Sini kita ketuk. Bapak rileks juga ya. Ini di rileks. Ini untuk pemeriksaan tricep. Selanjutnya adalah kita pemeriksaan refleks brachioradialis. Kita tentukan yang akan kita ketuk. Pak, rileks ya. Baik, seperti itu ya. Kita nanti teman-teman bisa menggunakan refleks hammer. Baik, selanjutnya kita akan lihat refleks dari patelanya ya. Refleks patela kita sama anjurkan Pak, bisa rileks Pak. Ya, rileks ya. Sip. Nah, selanjutnya kita juga akan lihat refleks dari Achilles. Daerah sini ya, kita tentukan daerah yang akan kita lakukan pengatukan. Pak, rileks ya, tetap. Baik, pemeriksaan terakhir itu adalah pemeriksaan genital. Namun biasanya untuk pemeriksaan genital ini biasanya dilakukan pada saat perawat akan melakukan tindakan memandikan pasien. Jadi pada saat memandikan pasien kita sekaligus mengkaji bagaimana keadaan dari alat reproduksi dari pasien, baik untuk wanita maupun untuk laki-laki.